bapaknya. Begitu juga kepada jadi tidak panjang lebar yang kami ucapkan, kurang lebih. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi bagi kita orang Batak, maaf ya, ini puasa Batak. Soal naik ni setua tua. Na cuma di na 10 pitu manit na cuma di 10 lalu. Hata nauli hata tangiang nang pinasa mo amando dihamui nang tuhami wa puhami may martonga tongani jauh. Oke. Silakan duduk kembali. Sebelum tanya jawab nanti Bapak Saudara, di sini ada hidangan al-Qadam yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan atas makan dan minuman yang sudah tersedia di hadapan kita. Waktu itu silakan Bapak Pendeta, Tuhan beri kita dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disediakan melalui keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ketika kami dalam kebersamaan sebagai kerabat boleh saling menguatkan, saling menopang, secara khusus memberikan kekuatan penguatan bagi keluarga Samuel Huta Barat bersama dengan tim pengacara dalam segala upaya yang dilakukan untuk menemukan atau mendapatkan keadilan terkait peristiwa kematian Joshua Huta Barat. Boleh ada berbagai hal yang kami dapatkan, kami alami. Kiranya dalam perjumpaan kami saat ini, kami semakin dipersatukan, kami semakin dikuatkan, dan kami semakin dimampukan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga boleh ada makanan dan minuman yang tersedia bagi kami. Kami percaya itu adalah berkat-Mu, sehingga kiranya ketika kami memakannya, boleh ada kekuatan, boleh menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami, yang kami gunakan untuk setiap aktivitas pelayanan kami hari lepas hari. Kiranya kami yang menerima berkat-Mu juga senantiasa mau menjadi berkat bagi sesama, terkhusus bagi mereka yang kekurangan. Dan kiranya keluarga atau siapapun pihak yang mengambil bagian dalam menyiapkan berkat bagi kami di saat ini, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan senantiasa menggunakan mereka sebagai alat Tuhan menghadirkan damai sejahtera dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan hati yang mengucap syukur dan mengimani bahwa Engkau adalah sumber berkat dan kehidupan kami. Amin. Untuk baik, Iko Rosti sama Lai Sabul ke depan. Jadi rekan-rekan saya, jadi sesuai komitmen kami dari awal, semua biaya perkara yang timbul dalam permasalahan ini kami tanggung. Termasuk nanti ketika datang ke Jakarta, kami akan menyiapkan semuanya. Tiket pulang pergi termasuk. Jadi oleh karena itu, saya minta rekan saya Johannes ke depan, maju ke depan untuk membayar biaya yang sore hari ini untuk tenda segala macam ini. Serahkan kepada Ito ini. Ya. Ibu, ini ada berkat dari Tuhan karena Tuhan sangat baik dan luar biasa, tiada mustahil bagi kami. Terima kasih. Kembali ke protokol. terima kasih kepada keluarga yang telah menyerahkan. Oke. Oke, sekarang sistem jawab dari awak media kepada tim lawyer, pengacara. Lampu dan bu, kamu ini orang.
Lampu yang itu. Bocoran? Bocor, kenapa? Enggak. Siapa yang bisa kasih? Oke, kita persilakan saja dari media. Dari media mana dulu? Kita jawab. Sebentar. Tolong dikasih mic. Izin bang, saya bang Dedi bang dari Kompas TV bang. Dari Kompas TV. Ya, bang mau izin bang kegiatan kita ini doanya dalam rangka 1 hari bang ya. Terus harapannya dengan doa ini apa bang? Terus yang kedua persiapan untuk sidang hari Senin nanti apa aja yang persiapan? Terus apakah pihak keluarga akan hadir atau melalui Zoom aja atau bukan nanti dalam persidangan nanti bang? Jawab ya. Kalau udah satu sesi ini 3 orang kalau bisa. 3 orang. Ada mau ditanya lagi? Ada dari media lagi? Ada Pak. Ini dulu, sini. Jadi terima kasih buat rekan jurnalis dari Kompas TV tadi ya. Pertama tadi pertanyaannya acara ini dalam rangka apa, gitu ya? Acara ini adalah dalam rangka memperingati atau mengenang 100 hari kematian almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, terhitung sejak dibunuh secara diduga terencana per tanggal 8 Juli 2022 dan sekarang genap 100 hari, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022. 100 hari ini sangat berkesan secara alkitabiah, yaitu 100 hari sejak peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka turunlah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penghibur, maka kami beriman dan percaya Roh Kudus atau roh penghibur, yaitu roh yang berasal dari Bapa dan Putra, akan menghibur keluarga daripada saya Samuel Huta Barat bersama Ito Rosti Ibu Simanjuntak dan anak dan keluarganya. Jadi kita harapkan melalui acara ini berakhirlah sudah kepahitan dan yang ada adalah kemenangan, dan kemenangan itu ditandai dengan hari Senin, yaitu dimulainya persidangan perkara pidana dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan dengan dakwaan pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUH pidana, junto 338 KUH pidana, junto pasal 55 dan 56 KUH pidana, junto pasal obstruction of justice yaitu melanggar pasal 221, junto 223, junto pasal 88 tentang permukatan jahat KUH pidana. Kemudian mengenai persiapan untuk hari Senin, pertama kita menguatkan hati dan atau meneguhkan iman daripada keluarga ini. Yang kedua berdoa. Yang berikutnya supaya apapun yang terjadi di persidangan itu supaya mereka bisa memahami. Kemudian untuk hari Senin kami sebagai tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat akan hadir di Pengadilan Selatan untuk menyaksikan tentang pembacaan surat dakwaan itu. Sekiranya surat dakwaan itu diajukan keberatan oleh para terdakwa dan atau penasihat hukumnya, maka 1 minggu kemudian adalah diperkirakan tanggapan daripada surat keberatan daripada terdakwa dan atau para penasihat hukumnya. Kemudian seminggu lagi tanggapan daripada jaksa penuntut umum, dan seminggu lagi akan ada putusan selah atau putusan antara, yaitu putusan majelis hakim untuk menilai apakah beralasan atau tidak surat keberatan yang diajukan oleh para terdakwa dan atau penasihat hukumnya dengan berpedoman kepada pasal 143 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara
pidana. Terima kasih. Bang, untuk saksi apakah nanti ke Jakarta atau melalui Zoom di Jambi nanti, Bang? Gimana? Nanti untuk saksi sendiri dari Jambi apakah ke Jakarta? Kalau hari Senin belum ada saksi, tetapi setelah nanti misalnya putusan selah menolak surat keberatan daripada para terdakwa dan atau penasihat hukumnya, maka 1 minggu kemudian diperkirakan akan ada pemanggilan kepada saksi-saksi. Tentu saya selaku pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan. Kemudian akan ada surat panggilan supaya saya bisa jadi saksi, yaitu surat panggilan atau surat undangan daripada jaksa penuntut umum. Bisa langsung, bisa melalui penyidik. Kemudian akan ada juga surat panggilan atau surat undangan kepada keluarga, yaitu saya mengajukan 11 orang saksi, yaitu ayah ibu daripada almarhum, kakak dan adiknya, kakaknya 1, adiknya 2 daripada almarhum, kemudian tante-tantenya sekitar 2-3 orang, kemudian kekasihnya, kemudian pegawai daripada RSUD Sungai Bahar. Jadi totalnya bersama saya 12 orang. Jadi 11 saksi ditambah pelapor jadi 12 orang. Terima kasih. Bang, untuk sidang nanti itu berapa langsung, apakah satu tersangka apa kelimanya dihadirkan di sidang perdana nanti, Bang? Bagaimana? Di sidang perdana nanti apakah Ferdi Sambo sendiri, apakah 5 juga diikut sertakan dalam sidang, Bang? Ferdi Sambo dimajukan. Tentu Ferdi Sambo dan kawan-kawan tentu harus hadir untuk mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan untuk mereka. Tentunya didampingi oleh para penasihat hukumnya. Karena kalau tanpa kehadiran para terdakwa tentu tidak akan ada pembacaan surat dakwaan, itu sudah mutlak itu. Ini kan dalam konteks barunya kuasa hukum di keluarga Ferdi Sambo itu adalah membangun lagi narasi tentang pelecehan dan juga tidak sengaja untuk masuk ke rumah duren 3, yang artinya adalah indikasi terlepas dari 340. Baik. Tanggapan dan upaya untuk membuktikan 340-nya nanti gimana, Pak? Baik, itu karena sering mereka terjebak dengan rancangan saya. Jadi saya menggunakan jebakan Mekmen, mereka masuk ke trap itu atau ke jebakan itu. Karena itu saya katakan tadi, orang pintar menjadi orang bodoh atau menjadi sangat bodoh karena tidak disertai dengan penyertaan Elohim. Tetapi orang yang terlihat bodoh akan menjadi sangat pintar dan berhikmat karena penyertaan daripada Elohim. Jadi mereka itu pertama mengatakan diperkosa atau dilecehkan di duren 3. Karena saya katakan tidak mungkin seorang perempuan istri jenderal bintang 2 diperkosa atau dilecehkan di samping jenderalnya oleh ajudan pula. Maka mereka mengatakan, oh waktu itu jenderalnya pergi PCR. Oke, buktikan PCR-nya, periksa NAR, periksa peduli lindungi, periksa siapa yang melakukan PCR dan seterusnya, periksa CCTV. Lalu mereka bilang CCTV-nya disambar petir, padahal tak musim hujan, ada pula petir. Kalau begitu periksa petir, saya bilang gitu. Kemudian periksa AKP dari Subdit 4 Pidum Polri. Periksa Apung. Apung itu adalah yang disuruh oleh AKP dari Subdit 4 Pidum Polri. Akhirnya kemudian periksa lagi operator. Periksa CDR teleponnya, apakah sedang berdekatan teleponnya Putri dengan teleponnya Sambo ketika itu, termasuk telepon para ajudan. Akhirnya terbongkar, ternyata mereka semua ada di rumah itu. Ternyata CCTV-nya ada dilucuti oleh AKP dari Pidum 4 Polri bersama-sama dengan Propam, bersama-sama dengan saksi Apung. Apung namanya dia profesional ya, mungkin disuruh, tapi bisa juga dia mengetahui. Kalau dia mengetahui isu melakukan kejahatan, tentu dia menjadi tersangka. Nah, ternyata diketahui Ferdi Sambo tidak pergi PCR. Oleh karena itu saya desak SP3 kan laporan dia yang tanggal 7 maupun yang tanggal 9, yang tiba-tiba dalam 1 hari berkasnya dinyatakan lengkap tanpa memeriksa Ferdi Sambo maupun Putri, tetapi pertanyaan dan jawaban disusun oleh Paminal di bawah komando Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Kemudian karang-karangan BAB ini di copy paste atau diduplikasi hanya dengan mengganti kop suratnya dari kop surat Paminal menjadi kop surat Polres, dan dinyatakan dalam 1 hari itu pula langsung SPDP, langsung tersangka, langsung selesai gelar perkara, langsung selesai pemeriksaan. Macam malaikat mereka itu kerjanya, cepat sekali dalam hanya beberapa jam saja. Sedangkan perkara lain 5 tahun pun belum tuntas di kepolisian. Nah, oleh karena itu
setelah dilimpah perkara ini ke Polda, saya minta tarik ke Barreskrim. Setelah ditarik ke Barreskrim ternyata tidak ada peristiwa itu. Walaupun Patra MJ rekan saya bilang karena dia lulusan ESSEC University maka pasti sudah terjadi pelecehan seksual. Saya katakan belum tentu, biarpun dia lulusan ESSEC University belum tentu terjadi pelecehan seksual karena harus diperiksa dulu visum et repertum. Mohon maaf, alat kelaminnya harus diperiksa apakah ada kerusakan apa tidak. Karena kalau dia tidak suka sama suka pasti ada kerusakan. Kemudian harus ada visum psikiatrum dan sebagainya, harus ada CCTV atau saksi dan sebagainya untuk penguatan. Ternyata semua tidak ada. Maka di SP3 lah kedua laporan itu. Karena sudah di SP3 kedua laporan itu, ganti deh, nggak jadi diperkosa di Duren 3, tanggal 4 aja deh di Magelang katanya. Kita bekerja keras lagi, tanggal 4 di Magelang ya, jangan pindah lagi ya. Oke. Tanggal 4 kita periksa WhatsApp daripada Ibu Putri memuji-muji siapa itu Reja yang tadi. Dipuji-puji, kamu nggak datang ke Magelang ya? Lihat nih kakak kamu nih, rajin banget, multi talenta, bagus banget, sampai pusing sampai bingung mau kasih gaji berapa. Lo ada nggak wanita habis diperkosa, dipoto prianya lagi menyetrika baju anak-anaknya, lalu dikirim ke adiknya, lalu dipuji-puji sebagai pria yang lulus banget, multi talenta, bingung mau kasih gaji berapa. Hanya orang tidak waras yang memuji kemerkosanya. Lalu mereka ganti lagi, nggak jadi tanggal 4, tanggal 7 aja nih diperkosanya katanya. Oke, tanggal 7 kita periksa lagi. Tanggal 7 di sana ada kejadian. Kejadiannya adalah Kuat Ma'ruf pegang-pegang pisau. Kemudian karena Kuat Ma'ruf pegang pisau, entah apa persoalannya, asisten rumah tangga nangis-nangis. Susi. Kemudian Joshua ada di luar. Kemudian Ibu Putri mencari Joshua di mana. Artinya Ibu Putri ini sayang kepada anaknya. Joshua itu sudah dianggap anak. Jangan sampai dia apa-apain sama Kuat Ma'ruf. Makanya Joshua di mana? Dia memastikan Joshua itu dia apa-apain enggak karena berkelahi dengan Kuat Ma'ruf. Ternyata Joshua ada di luar. Panggil Joshua dong katanya. Joshua dipanggil ke kamar tidur. Putri sedang kurang sehat. Bicara-bicara 4 jam. Lo wanita mana habis diperkosa, panggil prianya masuk ke kamar tidur dia. Yang ada trauma. Bukan curhat-curhatan 15 menit. Paham maksudnya kan? Kemudian mereka nginap lagi 1 malam dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 8 dikawal lagi sampai ke Jakarta. Walaupun memang malam itu Brigadir Kepala melucuti senjatanya, takut ditembak itu si Kuat Ma'ruf gitu loh. Tapi karena dia yang baik, diminta senjatanya dikasih, baik yang pendek maupun laras panjang. Kemudian mereka jalan bersama-sama. Kemudian WhatsApp-WhatsAppan nih, WhatsApp-WhatsAppan antara Joshua dengan Putri. Apakah senjatanya sudah bisa diambil? Begitu. Ada nggak orang yang sudah diperkosa masih WhatsApp-WhatsAppan dengan pria pemerkosanya? Masih nginap 1 malam lagi. Karena itu kita bongkar ketahuan. Pokoknya diperkosa deh, tapi lupa tanggal dan harinya. Kalau sudah ilmu pokoknya, nggak ngerti lagi tuh. Kita pakai terminologi apa? Profesor macam apa pun tak ngerti kalau sudah pokoknya. Nggak jadi di Duren 3, tanggal 8. Nggak jadi tanggal 4, nggak jadi tanggal 7. Tapi pokoknya. Lalu sekarang diganti ceritanya. Karena saya katakan begini, ini pembunuhan terencana. Saya katakan begitu. Dari mana terencananya? Mereka pulang dari Magelang ke rumah Saguling. Ferdi Sambo datang ke rumah Saguling. Maka harusnya kalau ada cerita-cerita apapun Ibu Putri, harusnya ceritanya di rumah Saguling. Pertanyaannya, mengapa matinya ada di rumah Duren 3, rumah dinas? Apakah dibunuh dulu di Saguling, baru mayatnya dipindah ke Duren 3, lalu di sana pura-pura dibikin tembak-menembak? Lalu kenapa Ferdi Sambo pakai sarung tangan? Artinya supaya tidak ada jejak mesiu. Kenapa tembok ditembakin? Supaya menciptakan alibi seolah-olah terjadi tembak-menembak. Lalu pengacaranya berubah terus, ganti-ganti pengacara. Pengacara sekarang dia mau mencoba, kenapa pakai sarung tangan? Oh, dia mau pergi main badminton. Tapi bawa senjata. Supaya tangannya itu tidak tebal karena pegang-pegang apa itu badminton itu, jadi pakai sarung. Tetapi kalau orang mau badminton yang dibawa apa?
Stick ala-ala badminton, bukan bawa pistol. Lah main badmintonnya si Ferdi Sambo ini bawa pistol, jatuh pula senjatanya. Mau dipungut oleh ajudan, dilarang. Karena kenapa? Supaya tidak ada sidik jari ajudan di situ, di senjata itu, supaya tidak ada sidik jari. Makanya dipakai sarung tangan. Makanya saya bilang orang pintar jari orang bodoh, karena tidak disertai oleh Elohim gitu loh. Orang bodoh akan menjadi pintar mengalahkan orang pintar, karena orang pintar menjadi bodoh kan gitu loh. Oleh karena itu selalu saya kata bertobat segera supaya ada pengampunan atau restoratif justice. Kau karang-karang apapun kebodohan pasti bisa kita patahkan tanpa mikir, langsung seketika. Apapun cerita dia langsung kita patahkan. Ah gitu kira-kira. Terima kasih. Ada lagi? Tadi menarik pertanyaannya. Akhir-akhir ini PH dari pihak FS maupun PC akan membangun alibi adanya dugaan tindak pidana pelecehan seksual di Magelang. Begini rekan-rekan ya. Memang kalau membela terdakwa itu yang pertama kali dilakukan adalah berdasarkan fakta. Yang kedua, kalau faktanya tidak ditemukan, mereka akan memakai pasal-pasal tertentu. Di dalam KUHP prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Orang yang berbuat bertanggung jawab. Tapi ada pengecualian ya. Di situ di dalam pasal 48 mereka mau memakai konstruksi pasal 48 bahwa seakan-akan ada serangan yang menyerang pribadi dan harkat martabatnya, menyerang keluarga dan harkat martabatnya. Sehingga dengan dasar 48 ini dia akan berharap bisa lepas dari 340 menjadi 338. Namun perlu diketahui, perencanaan itu satu, jurisprudensi atau hoc arrest Mahkamah Agung. Ketika ada momen, ada tempo tertentu, mens rea atau niat dengan pelaksanaannya, dalam momen waktu tertentu itu, pelaku masih bisa memikirkan dengan tenang dan pelaku masih bisa memikirkan apa akibatnya. Dan pada momen itu juga pelaku masih bisa membatalkan niat buruknya. Nah, ya. Jadi ini untuk membangun konstruksi perbuatan pasal 48 KUHP, saya tidak punya keyakinan mereka akan berhasil. Kami tetap keyakinan konstruksi 340 terbukti. Yang kedua, perlu diketahui bahwa beberapa saat lalu pernah ada isu-isu mengatakan bahwa FS ada masalah kejiwaan. Ini juga dia akan membangun konstruksi seakan-akan ada masalah kejiwaan. Kaitannya pasal 48. Karena orang tidak bisa dipidana kalau dia sakit jiwa. Nah, pasal 44 ya. Itu ya. Jadi kami tetap berkeyakinan konstruksi 340 akan terbukti ya. Itu, terima kasih. Ya, selamat malam media yang saya hormati. Tadi pertanyaan dari rekan dari media apa? Tribun Jambi ya, bahwa Ferdi Sambo itu ataupun penasihat hukumnya sedang mengkonstruksikan untuk menghindar dari 340. Ini benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena kalau yang saya lihat ya, dari konstruksi yang dibangun oleh Febri Diansyah ya, seorang penasihat hukum yang katanya idealis anti korupsi, tapi saya tanya mengenai suap, nggak dijawab. Nah, kalau saya lihat dari pembelaannya, Ferdi Sambo ini sekarang demandingnya bukan hanya lepas dari 340, tapi dia berharap bebas. Saya bisa buktikan kenapa saya mempunyai premis bahwa dia ingin bebas. Yang pertama, ya, Ferdi Sambo mengatakan bahwa perintahnya itu bukan tembak, tapi hajar. Ya, hajar. Lalu Ferdi Sambo tidak ada niat ingin ke jalan Duren 3. Ya, tadi udah dijelasin sama rekan saya, tapi saya langsung straight to the point aja. Jadi intinya bahwa Ferdi Sambo tidak memerintahkan menembak, tapi hanya memerintahkan hajar, dan ketika ditembak dia panik lalu memanggil ambulans. Jadi tidak ada kehendak dari Ferdi Sambo untuk kematian Joshua. Yang ada adalah salah tafsir ataupun salah menalarkan apa sih perintah yang sebenarnya dari Ferdi Sambo kepada Baradae. Jadi dalam hal ini yang mau dikambingkan adalah Baradae atau Richard Eliezer. Ya, jadi nanti kalau mereka sukses, yang akan dihukum Richard Eliezer, Sambo mungkin hanya dihukum ringan atau bebas. Nah ini harapannya dia. Ya, kalau kita lihat konstruksi berpikir dari
press release yang mereka sampaikan. Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan, teman-teman. Ya, saya dan rekan-rekan dari firma hukum Victoria yang terdiri dari ketua kita, Bang Kamarudin, Bang Johnson, dan rekan-rekan yang lain, tidak akan tinggal diam. Kami akan terus speak up, kami akan terus bantah narasi-narasi mereka yang layaknya hanya seperti komedi tengah malam. Kenapa saya bilang seperti komedi tengah malam? Febri Diansyah ini tiba-tiba datang seorang pangeran yang mungkin berkuda hitam gitu ya. Dia berpikir dengan gaya komunikasinya, dia bisa meninabobokan seluruh rakyat Indonesia yang sudah pintar hukum ini hanya dengan kata-kata yang seperti apa ya, child lullaby gitu ya, untuk meninabobokan orang-orang yang dianggap bodoh. Kenapa saya bilang begitu? Jauh-jauh hari Ferdi Sambo ini sudah mengakui tembak. Ada saksinya, Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM. Kalau memang Ferdi Sambo tidak pernah bilang tembak, laporkan itu Ahmad Taufan Damanik karena dia sudah membuat ataupun memproduksi berita bohong. Berani nggak penasihat hukumnya? Saya tantang, laporkan Ahmad Taufan Damanik. Karena bukan hanya mengaku menembak, bahkan Ferdi Sambo sudah mengaku sebagai aktor utama atas kematian Brigadir Joshua. Laporkan Ahmad Taufan Damanik kalau memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo melalui penasihat hukumnya, bahwa dia hanya memerintahkan hajar, bukan memberikan tembak. Maka dari itu saya minta kepada keluarga yang pertama, kita harus bersabar. Walaupun ini terkesan konyol, tapi saya tahu ini pasti menyakiti hati daripada keluarga. Percayakan kepada kami untuk menjawab setiap konyol-konyol ini, dan juga percayakan kepada kami dan juga kepada LSM ataupun warga negara, masyarakat dimanapun ya yang peduli terhadap kasus ini, dan juga citra dari kepolisian agar bisa benar dan bisa ke depan mereka ini bisa menjalankan dan fungsi tugas tanggung jawab itu sebenar-benarnya. Demikian, saya kira. Terima kasih. Jadi tambahan untuk 340 ya, supaya semakin yakin kalau ini adalah pembunuhan terencana. Pertama, dia sudah diancam tanggal 19 Juni. Ini masih ada perak. Dia yang merekam pengancaman itu, kekasihnya. 19 Juni ya. Yang kedua, ancaman lagi tanggal 21 Juni. Yang ketiga, ancaman lagi tanggal 7 Juli. Pertanyaannya, apakah diperkosa juga tanggal 19? Apakah diperkosa juga tanggal 21? Apakah diperkosa lagi tanggal 7? Berapa kali diperkosa sih dia? Kan gitu. Apakah minta nambah? Sehingga sudah kejadian tanggal 19, kejadian tanggal 21, diajak pula ke tanggal 7. Kalau saya sih ogah, kalau udah diperkosa ya lapor polisi dong. Apalagi dia polisinya polisi tertinggi di bidang propam, kan begitu. Ini aneh. Nah, kemudian itu fakta-fakta. Kalau saya membeberkan fakta-faktanya saja. Kemudian CCTV di Magelang dilucuti. Kalau kamu jadi korban pemerkosaan, kamu lucuti nggak CCTV? Bukankah CCTV diperlukan untuk pembuktian, yaitu sesuai Undang-Undang ITE? Harusnya kan CCTV jangan dilucuti dong di Magelang, supaya kelihatan apa yang terjadi. Kalau, mohon maaf, Lesai Samuel Huta Barat yang pergi ke Magelang melucuti, berarti Lesai Samuel berusaha supaya tidak terbukti anaknya, maka dia pergi ke Magelang melucuti. Tapi ini yang melucuti yang punya rumah, yang mengaku korban. Aneh ini, kok bukti-buktinya dihilangkan? Nah, lanjut ke Jakarta, dilucuti pula CCTV-nya, dipanggil AKP dari Subdit 4 Pidum Polri. Dipanggil pula Apung untuk karena si AKP itu tidak sanggup melucuti. Kemudian setelah dikasih ke Propam, ditonton oleh Cuk Putranto, Kompol. Wih, katanya tembak menembak, tapi tak ada tembak menembak. Ketika Ferdi Sambo di rumah itu, sedangkan si almarhum ada di luar, di dekat pos. Maka dia mengadu ke komandannya, komandannya tonton pula. Komandannya Kombes, laporlah ke Jambi, karena sedang di Jambi itu si Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Dia pulang buru-buru naik jet pesawat pribadi. Sama-sama mereka tonton bertiga gini. Beda. Katanya tembak menembak, ternyata bukan. Lalu karena tidak makan buah dan sayur, dilapor pula ke Ferdi Sambo. Bos, waktu kau datang ke rumah itu belum meninggal, dia belum tembak menembak. Dari mana? Ada di CCTV. Kalau begitu, rusak barang bukti, hancurkan katanya. Coba, aneh bukan? Tapi ada sedikit kecerdasan di pihak Hendra Kurniawan, di fotokopi dulu, dia apa itu? Di copy, di duplikat dulu. Iya Pak, udah kami hancurkan katanya. Tapi masih ada kopinya. Itulah kecerdasannya sedikit.
itulah mujizat Tuhan. Sehingga dari kopinya itu ketahuan ternyata almarhum tidak benar masuk ke kamar meraba-raba dan memperkosa. Yang benar seperti kata saya, tidak mungkin seorang ajudan berani ke ruang tamu jenderalnya atau pangdamnya atau kapoldanya atau siapapun dia, dan tidak mungkin dia berani menatap handle-nya. Karena saya sudah wawancara begitu banyak ajudan, jangankan menatap handle pintunya, menatap istrinya pun tidak mampu dia. Yang ada begini terus, siap dan. Saya pernah berjalan bersama-sama beberapa jenderal, baik pangdam, kapolda maupun irwasum. Pusing saya mendengar bahasanya, apapun ditanya siap dan. Udah makan belum? Siap dan. Sebenarnya kamu udah makan atau belum gitu loh. Saya stres. Boro-boro menjamah atau memperkosa istri jenderal. Karena kalau jenderalnya bintang 2, istrinya bintang 3. Gak mungkin itu. Lebih dahsyat itu ibunya. Istrinya. Nah, kemudian fakta selanjutnya, bahwa ini pembunuhan terencana. Dia kasih uang suap. Versi saya 5 miliar. Versi intelijen saya. Versi mereka 2 miliar. Yaitu 1 miliar buat Barada Eliezer, 500 untuk Kuat Ma'ruf dan RR. Ada nggak korban menyuap saksi? Kan saksi kan harus berkata yang benar sesuai apa yang dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, atau dialami seperti ini. Loh kok saksi disuap 2 miliar, disuap pula LPSK bagian lapangan. Bagian kantor sampai sekarang belum cerita bagaimana atau seberapa besar disuap. Demikian juga lembaga lain. Yang teriak kan baru pengacara Baradae, karena saya ungkap. Demikian juga LPSK bagian lapangan, karena saya ungkap berdasarkan laporan tersebut. Ada nggak sih korban udah diperkosa menyuap saksi pula? Untuk apa disuap saksi? Kan begitu. Kemudian tadi ada Reja di sini. Reja itu entah atas dorongan apa, pada sore hari itu pas pembantaian itu pulang kerja dia mampir ke situ. Seperti biasanya dia mampir ke situ, tidak ada halangan. Tapi khusus sore itu, ini coba didengar ulang. Khusus sore itu dia digeledah oleh Daden bersama dengan Romi, itu ajudan. Romer, panggilannya Romi gitu ya. Apakah bawa senjata atau tidak? Selama ini nggak pernah dia digeledah. Kenapa khusus sore itu menjelang maghrib itu digeledah? Kemudian digeledahnya itu di rumah Saguling. Nah kalau saya biasa datang ke rumahmu tak ada penggeledahan, tapi khusus hari terakhir digeledah, pasti dong ada pertanyaan. Kemudian selama ini Reja datang ke rumah itu tidak pernah cuci rumah, tapi khusus sore itu menjelang malam rumahnya dicuciin dengan banyak air. Kenapa rumah dicuci? Oleh Satpam swasta. Padahal Satpam nggak pernah bertugas mencuci rumah, biasanya itu kerjaan asisten rumah tangga. Kemudian sepatu almarhum sama sendalnya ada di Sungai Bahar, ada yang ngantar. Padahal sepatu dan sendal itu dicari-cari untuk jadi barang bukti. Ajaib kan? Apakah iya orang yang diperkosa sampai seaktif itu, tetapi ketika dia melapor ke LPSK karena LPSK menolak uang suapnya, ketika mau diminta keterangan jadi sakit, jadi terguncang jiwanya, jadi rekan Patra MJ yang terguncang jiwanya pula dari Esek University, gitu loh. Sedangkan si Putri tak mau keluar dari kamar, tapi mereka banyak bikin pernyataan gitu. Nah inilah fakta-fakta. Jadi fakta-fakta ini tak bisa dibohongi lagi. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini saya yakin ini pembunuhan terencana. Apapun dalilnya akan kita patahkan. Gitu kira. Lanjut. Ada pertanyaan lain? Dari Tribun Jambi. Ini untuk hukum dari Baradae sendiri setelah jadi justice kolaborator seperti apa? Kemudian untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Untuk yang berkata jujur dan benar dan bertobat, saya akan mohon kepada hakim jangan dihukum mati. Karena Tuhan bilang beri dia kesempatan. Karena Tuhan sangat menginginkan pertobatan orang jahat itu, meninggalkan kejahatannya. Kalau dia jujur dan berterus terang, saya akan menulis dengan tangan saya, berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Selatan, tolong ringankan dia, karena dia telah sadar dan bertobat. Dengan catatan harus jujur ya, jujur mengungkapkan apa yang dilihat dan dengar. Karena ini kan model persidangannya begini, karena ada beberapa terdakwa yang satu akan menjadi saksi kepada terdakwa lain akan menjadi saksi kepada terdakwa yang satu, karena modelnya splitting. Jadi ya ucapkanlah yang jujur. Kalau kau tak jujur, lapor lagi pasal 242.
ancamannya 7 tahun karena perkara pidana, tambah jadi 9 tahun. Pokoknya kau tak jujur, ku kejar kau. Tapi kau jujur dan bertobat, Tuhan aja pemaaf, apalagi kita ciptaannya. Itu kata kuncinya. Jadi mari sadar dan bertobat,